Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Catur. Pada kesempatan yang lalu, Kak Catur membagikan video bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Catur akan berbagi bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Tetapi sebelumnya Kak Catur akan mengingatkan bahwasannya cara mengubah bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna adalah sebagai berikut. 1. Ubah terlebih dahulu bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 sedemikian hingga koefisien dari X kuadrat menjadi 1 dengan membagi kedua ruas dengan A. 2. Nyatakan persamaan kuadrat dalam bentuk X kuadrat plus MX sama dengan N. 3. Tambahkan kedua ruas dengan dalam kurung B per 2 pangkat 2. 4. Ubah persamaan menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu dalam kurung X plus P kuadrat sama dengan Q. 5. Sehingga diperoleh X plus P sama dengan plus minus akar Q, sehingga akar-akarnya adalah X1 dan X2 sama dengan negatif P plus minus akar Q. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti contoh atau kita kerjakan contoh agar mempermudah dalam pemahaman cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini Kak Catur ada sebuah contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 plus x min 6 sama dengan 0. Bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat tersebut? Nah, yang pertama kita lihat koefisien X kuadrat ini adalah 2, maka kita harus mengubahnya agar koefisien X kuadrat ini menjadi 1. Agar menjadi 1, maka 2 ini harus kita bagi dengan 2. Nah, maka menjadi 2x pangkat 2 plus x min 6 sama dengan 0 per 2. Sehingga menjadi X kuadrat, karena 2 dibagi 2 adalah 1, maka menjadi X kuadrat plus setengah X. Setengah ini didapat dari koefisien X adalah 1, maka 1 per 2 adalah setengah X. Kemudian konstantannya berubah. Di sini 6 dibagi 2 menjadi 3, maka menjadi X pangkat 2 plus setengah X min 3 sama dengan 0. Kita ubah bentuknya menjadi X pangkat 2 plus setengah X sama dengan 3. Di sini tandanya positif karena kita pindah ruasnya. Nah, selanjutnya dari persamaan baru ini yang kita dapat, kita tambahkan dengan B plus 2 kuadrat, baik di ruas kanan ataupun di ruas kiri, sehingga menjadi X pangkat 2 plus setengah X plus B per 2 kuadrat sama dengan 3 plus B per 2 kuadrat. Kemudian berubah menjadi X kuadrat plus setengah X plus, nah di sini B per 2. B-nya berapa? Dari persamaan yang baru kita dapatkan B-nya adalah setengah, maka setengah dibagi 2. Setengah dibagi 2 itu adalah 1 per 4.
sehingga bentuknya menjadi X pangkat 2 plus setengah X plus 1/4 kuadrat sama dengan 3 plus 1/4 kuadrat, karena B/2 nya adalah 1/4. Nah, sehingga menjadi X plus 1/4 kuadrat. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari persamaan yang di ruas kiri ini. Kita sederhanakan sehingga menjadi X plus 1/4 kuadrat sama dengan, nah ini baru kita kerjakan yang ruas sebelah kanan, yaitu 3 plus, nah 1/4 kuadrat itu adalah 1/16, sehingga menjadi 3 plus 1/16. Sehingga dari persamaan ini kita dapatkan X plus 1/4 dikuadratkan sama dengan, nah 3 ditambah 1/16 itu kita samakan penyebutnya, yaitu 16, sehingga didapatkan 49/16. Sekarang kita keluarkan bentuk kuadratnya ini sehingga menjadi X plus 1/4 sama dengan plus minus akar 49/16. Mengapa ini dalam bentuk akar? Karena di sini kuadratnya kita keluarkan. Nah, sehingga akan menjadi X plus 1/4 sama dengan plus minus, nah akar 49/16 itu adalah 7/4, karena akar 49 kalau dikeluarkan adalah 7 dan akar 16 kalau dikeluarkan adalah 4, maka bentuk akarnya akan hilang karena sudah dikeluarkan, sehingga persamaannya menjadi X plus 1/4 sama dengan plus minus 7/4. Nah, sehingga nilai X adalah X sama dengan plus 1/4 pindah ruas, maka menjadi negatif 1/4 plus minus 7/4. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X1. X1 nya adalah negatif 1/4. Nah, kita pakai salah satu tanda, yaitu tanda plus terlebih dahulu. Negatif 1/4 plus 7/4. Penyebutnya sudah sama-sama 4, maka kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Nah, sehingga kita operasikan pembilangnya. Negatif 1 ditambah 7 artinya punya hutang 1, kemudian disaur 7, maka masih sisa 6, sehingga didapatkan X1 adalah 6/4. Kita sederhanakan menjadi bilangan yang lebih sederhana. 6/4 itu adalah 3/2, maka nilai X1 adalah 3/2. Nah, kita lanjutkan untuk mencari nilai X2 nya. X2 sama dengan negatif 1/4. Kalau X1 menggunakan tanda plus, maka X2 nya menggunakan tanda min, maka didapat negatif 1/4 min 7/4. Penyebutnya sudah sama-sama 4, maka kita operasikan pembilangnya. Negatif 1 dikurangi 7, punya utang 1, nambah lagi utangnya 7, maka utangnya menjadi 8, sehingga X2 nilainya adalah negatif 8/4. Negatif 8/4 adalah negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3/2 dan negatif 2. Artinya X1 bernilai 3/2 dan X2 bernilai negatif 2. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk mengerjakan persamaan kuadrat? Nah, kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, di sini kakak sediakan contoh lagi, yaitu tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0. Nah, sama seperti yang tadi, karena di sini koefisien x kuadratnya 2, maka kita akan merubahnya sedemikian hingga menjadi 1. Nah, agar menjadi 1 maka 2 ini akan dibagikan dengan 2. Lalu bagaimana jika koefisien
kuadratnya 3, ya kita samakan, maka dibagi 3. Kalau seandainya 4, kita bagi 4. Kalau 5, ya kita bagi 5, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya silahkan dilanjutkan di kolom komentar berikut ini. Nah, demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.